Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Karyansa dengan NPM 233510311. Di sini saya akan melanjutkan pembelajaran tentang membaca buku pemrograman mobile di bab 2 yang berjudul TypeScript dan Modern JS, The Rules of Engagement. Di sini seperti biasa, jika ada bahasa yang saya tidak mengerti, saya akan menanyakan di GPT. Maka lanjut saja, kita akan membacanya. Di sini ada capaian pembelajarannya, yaitu menguasai sintaks JavaScript Modern IS 6 Plus yang menjadi tulang punggung React Native. Lalu ada memahami urgensi static typing dalam mencegah runtime error pada aplikasi skala besar, mampu mendefinisikan struktur dan menggunakan basic types interface dan tip alias, menerapkan konsep generic dan utility types untuk membuat kode yang reusable dan efisien, mengonfigurasi lingkungan TypeScript yang ketat, strict mode untuk standar industri. Di sini saya tidak mengetahui JavaScript Modern JS di sini ya. Nah, di sini untuk JavaScript Modern JS 6 menurut GPT itu adalah istilah untuk fitur baru pada bahasa pemrograman JavaScript yang mulai diperkenalkan sejak standar ECMAScript 2015 dan versi setelahnya. Itu singkatnya JavaScript Modern JavaScript dengan fitur terbaru yang lebih ringkas, mudah dibaca, dan powerful. Contohnya, ini ada JavaScript lama, lalu ada JavaScript Modern JS 6 plusnya. Sini ada kesimpulannya, JavaScript Modern JS 6 Plus adalah versi JavaScript dengan fitur baru seperti let dan cons, arrow function, template literal, destruction, spread operator, dan modul import export. Fitur-fitur ini membuat kode lebih pendek, lebih rapi, dan lebih mudah. Lalu ada urgensi static, ini saya tidak mengerti juga. Nah, di sini urgensi static typing adalah alasan mengapa penggunaan TP data yang diperiksa saat penulisan kode compile time itu penting dalam pemrograman. Static typing biasanya digunakan pada bahasa seperti TypeScript, Java, JavaScript. Di sini ada apa itu static typing? Adalah sistem di mana TP data variabel harus ditentukan dan periksa sebelum program dijalankan. Di sini ada contoh kasus nyatanya, misal API mengirim data, di sini nama query umur 20. Ini kesimpulannya, urgensi static typing adalah untuk mengurangi bug, mempermudah debugging, membuat kode lebih jelas, membantu tools autocomplete dan linting. Sangat berguna untuk aplikasi besar ya. Lalu kita lanjut saja untuk membacanya. Untuk yang pertama itu ada Modern JavaScript Essentials, upgrade senjatamu. Sebelum kita melangkah lebih jauh ke dalam dunia JavaScript, kita harus mengakui bahwa fondasi utama tetaplah JavaScript. Namun JavaScript yang kita gunakan bukanlah versi jadul tahun 2000-an yang penuh dengan jebakan var dan fungsi callback yang membingungkan, melainkan versi modern yang dimulai sejak IS 6 ECMAScript hingga sekarang menggunakan JavaScript lama di React Native. Ibarat membawa perang kayu, karatan ke medan perang modern yang penuh dengan senapan laser. Kamu mungkin bisa bertahan hidup sebentar, tapi akhirnya akan kalah telak. Fitur-fitur modern ini dirancang untuk membuat kode lebih ringkas, lebih mudah dibaca, dan meminimalisir kesalahan logika yang sering terjadi karena keanehan bahasa JavaScript itu sendiri. Kita perlu melakukan upgrade senjata pemahaman kita agar setara dengan standar industri saat ini, di mana efisiensi penulisan kode adalah segalanya. Penguasaan fitur modern ini bukan lagi opsional, melainkan syarat mutlak untuk bisa menulis komponen React yang bersih dan elegan. Perubahan paling mendasar yang wajib kamu terapkan mulai detik ini adalah meninggalkan kata kunci var dan beralih sepenuhnya ke let dan cons. Variabel var memiliki masalah serius dalam hal scoping atau cukup cakupan wilayah, di mana variabel bisa bocor, keluar, dan blok logika menyebabkan bug yang sangat sulit dideteksi. Sebaliknya, let dan cons memiliki blok scope
Yang jelas artinya variabel tersebut hanya hidup dalam kurun waktu awal tepat mereka didefinisikan menjaga memori tetap bersih dan terdedikasi. Gunakan cons sebagai default untuk semua variabel yang dinilai tidak akan berubah seperti link API atau konfigurasi warna untuk mencegah ketidaksengajaan dan penimpaan data. Hanya gunakan let jika kamu benar-benar yakin bahwa nilai variabel tersebut akan berubah di masa depan seperti pada counter atau status loading. Disiplin sederhana ini saja sudah bisa menyelamatkanmu dari jam-jam debugging yang melelahkan di kemudian hari. Selanjutnya kita memiliki raw function yang bukan hanya sekedar cara menulis fungsi yang lebih pendek, tetapi juga solusi yang cerdas untuk masalah konteks. This yang terkenal membingungkan di JavaScript dalam fungsi tradisional, kata kunci this biasa berubah makna tergantung siapa yang memanggil fungsi tersebut, seringkali menyebabkan error undefined yang membuat frustasi. Raw function tidak memiliki konteks dia sendiri, melainkan mewarisi dari lingkup di sekitarnya yang membuatnya sangat sempurna untuk digunakan dalam komponen React secara visual. Sintaks ini juga jauh lebih bersih, membuang kata kunci function dan return yang berlebihan untuk logika sederhana satu baris. Bayangkan betapa rapinya kode uji jika memfungsikan matematika sederhana bisa ditulis dalam satu baris saja tanpa kurung kurawal yang bersarang-sarang. Ini adalah gaya penulisan yang akan kita temui di 99% tutorial dan dokumentasi React Native modern. Fitur sihir berikutnya yang akan kita sering gunakan adalah destruction, sebuah teknik untuk membongkar isi objek atau array dalam variabel terpisah dengan cara yang sangat elegan. Bayangkan kamu menerima paket belanja online atau objek yang berisi baju, celana, dan sepatu. Tanpa destruction, kamu harus mengeluarkan barang satu persatu secara manual. Dengan destructuring, kamu bisa langsung mengambil baju dan sepatu sekaligus dalam satu baris deklarasi, membuang sisa membungkus yang tidak perlu di React Native. Melakukan ini setiap saat ketika menerima props dalam komponen, mengambil hanya yang dibutuhkan dan mengabaikan sisanya. Teknik ini membuat kode kita lebih fokus pada data relevan dan mengurangi pengulangan penulisan props, nama props, umur, dan seterusnya. Kode menjadi lebih detail, menjelaskan apa yang kita butuhkan, bukan bagaimana cara mengambilnya. Jangan lupa untuk spread operation. Isi titik tiga alat serbaguna yang bisa digunakan untuk menyalin, menggabungkan, atau memanipulasi objek dan array tanpa merusak data aslinya. Immutability. Dalam pengembangan React, kita dilarang keras mengubah state secara langsung, mutasi. Dan spread operator adalah cara termudah untuk membuat salinan data baru dengan perubahan kecil. Misalnya, jika kamu ingin mengubah nama user dalam sebuah objek profil tanpa menghapus data alamat dan nomor telepon, kamu sudah cukup men-spread data lama dan menimpa properti namanya. Ini mirip seperti fitur Save As di Microsoft Word. Kamu membuat dokumen ini berdasarkan dokumen lama tanpa menimpa dokumen aslinya. Kemampuan manipulasi data immutable ini adalah kunci performa React karena membantu sistem mendeteksi perubahan dengan lebih cepat. Terakhir, kita memiliki template di Rails. Fitur ini memungkinkan kita menyisipkan variabel ke dalam string tanpa harus melakukan penyambungan string. Concatenation yang menyakitkan mata dengan tanda tambah menggunakan tanda backtick, tanda titik koma di atas. Kita bisa menulis string multibaris, menyiapkan ekspresi JavaScript secara langsung menggunakan sintaks variabel. Ini sangat berguna ketika kita perlu menyusun URL dinamis untuk memanggil API, menggabungkan nama depan dan belakang user dalam satu tampilan. Tidak lagi kebingungan menghitung jumlah tanda kutip atau spasi yang hilang saat menggabungkan teks. Tidak ada lagi kebingungan untuk menghitung jumlah tanda kutip. Sebuah fitur ES6 Plus ini adalah kosa kata dari kata yang harus kamu kuasai agar bisa berbicara dengan lancar dalam ekosistem React Native. Tanpa ini, membaca kode orang lain atau dokumentasi resmi akan terasa seperti membaca bahasa asing. Lalu yang kedua ada Why TypeScript Matters atau The Safety Net. Banyak pemula yang merasa terintimidasi atau bahkan malas belajar TypeScript karena menganggapnya hanya menambah kerumitan dan jumlah kode yang harus ditulis, padahal TypeScript sebenarnya adalah malaikat pelindung yang menyamar sebagai polisi lalu lintas yang tegas. Ia mungkin telah terlihat menyebalkan karena banyak aturan, tapi tujuannya adalah agar kamu selamat sampai tujuan. JavaScript adalah bahasa yang bertipe dinamis, dynamic typing, yang artinya variabel bisa berubah dari
Angka menjadi teks tanpa peringatan apapun, dan ini adalah sumber malapetaka di aplikasi besar. Bayangkan kamu sedang membuat aplikasi keuangan, dan karena sebuah kesalahan kecil, saldo 1000 teks yang ditambahkan dengan 500 angka menjadi 1500 alih-alih 1000, 100.500 alih-alih 1500. Kesalahan konyol seperti ini bisa terjadi diam-diam di JavaScript dan baru-baru ketahuan saat pengguna komplain karena saldonya salah. TypeScript itu hadir untuk mencegah skenario horor ini dengan memaksa kita mendefinisikan tipe data sejak awal. Keunggulan utama TypeScript itu adalah kemampuan mendeteksi kesalahan pada compile time atau saat kita menulis kode, bukan pada runtime-nya. Runtime itu saat aplikasi dijalankan oleh pengguna. Ini seperti memiliki editor naskah pribadi yang langsung menegurmu begitu ada typo atau kesalahan logika. Bahkan sebelum kamu menekan tombol save dalam pengembangan aplikasi mobile, siklus feedback yang cepat ini sangat berharga karena proses build ulang aplikasi bisa memakan waktu jika kita bisa menangkap 90% bug pada jadwal. Hanya dengan melihat garis merah di editor kode, kita menghemat waktu berjam-jam yang biasanya habis untuk debugging TypeScript. Rekayasa yang berisi presisi dan terukur. Kita perlu lagi berdoa semoga kode kita berjalan karena compiler sudah memverifikasi secara matematis. Selain keamanan TypeScript memberikan pengalaman pengembangan developer experience atau DX yang jauh lebih superior berkat intelligence atau autocomplete yang cerdas ketika editor seperti VS Code atau Persist bentuk data yang sedang kamu olah. Ia bisa memberikan saran properti yang tersedia secara akurat saat kamu mengetik. Bayangkan kamu sedang menggunakan library pihak ketiga yang kompleks dengan JavaScript biasa. Kamu harus bolak-balik membaca dokumentasi di browser untuk tahu nama fungsi yang tersedia. Dengan TypeScript cukup menggunakan titik dan daftar fungsi beserta parameter yang dibutuhkan akan muncul seketika di layar. Ini seperti bermain game dengan paduan walkthrough yang selalu aktif di layar membantu mengambil keputusan yang benar setiap saat. TypeScript juga berfungsi sebagai dokumentasi hidup bagi kode yang sangat krusial ketika bekerja dalam tim atau kembali membuka proyek lama setelah berbulan-bulan. Seringkali kita lupa apa isi dari sebuah objek user, apakah property name atau full name. Dan user ID tanpa TypeScript kita harus menelusuri kode orang lain atau melakukan konsol log di mana-mana hanya untuk mengintip struktur datanya. Dengan TypeScript kita cukup mengarahkan mouse ke variabel tersebut dan definisi tipenya akan muncul menjelaskan strukturnya. Lalu dengan gamblang ini mengurangi beban kognitif di otak kita karena kita tidak perlu menghafal seluruh struktur database di kepala. Kode menjadi lebih mudah dipahami oleh anggota tim baru, mempercepat proses onboarding secara signifikan. Lanjut saja yang ketiga itu basic types dan interface the blueprint. Langkah pertama menguasai TypeScript adalah memahami basic type, yaitu tipe-tipe data primitif yang menjadi blok bangunan paling dasar dari semua informasi. Tipe-tipe ini meliputi string untuk teks, number untuk segala jenis angka, desimal dan boolean. Untuk logika benar atau salah meskipun terdengar remeh, mendefinisikan tipe primitif secara eksplisit adalah garis besar pertahanan pertama kita melawan bug konversi. Data selain itu tipe any yang sering disebut sebagai tipe penjahat atau jalan pintas karena ia mematikan pemeriksaan TypeScript dan membiarkan variabel diisi apa saja. Menggunakan ini ibaratkan mematikan sistem keamanan rumah karena malas mencari kunci pintu, sangat nyaman tapi berbahaya. Jadi hindari sebisa mungkin, kecuali dalam keadaan darurat kita harus melatih disiplin untuk selalu spesifik tentang data apa yang kita harapkan. Setelah tipe dasar, kita masuk ke dalam struktur yang lebih kompleks, yaitu interface dan tipe alias yang berfungsi sebagai cetak biru atau kontrak untuk bentuk objek. Kita bayangkan kamu perlu menentukan kolom apa saja yang diisi dalam mata dan mana opsional. Sebuah interface mendefinisikan aturan main ini. Objek mahasiswa harus punya nama string dan name. Nomor 8 memungkinkan bersifat opsional dengan mendefinisikan kontrak ini di awal TypeScript. Akan berteriak memberi garis merah jika kita mencoba membuat objek mahasiswa tanpa menyertakan name. Ini memastikan konsistensi data sebuah aplikasi, mencegah data siluman yang struktur tidak jelas. Salah satu fitur powerfulnya dari interface ini adalah kemampuan untuk mendefinisikan optional properties dengan menggunakan tanda tanya. Dalam pengembangan aplikasi, tidak semua data selalu tersedia. Misalnya, user mungkin belum mengupload foto profil atau belum mengisi bio. Dengan menandai properti tersebut sebagai optional, misal
Avatar URL. String kita memberitahu TypeScript bahwa tidak ada apa-apa jika data kosong atau undefined. Ini memaksa kita selalu untuk melakukan pengecekan keberadaan data nullneck sebelum menggunakan cegah error klasik saat mencoba mengakses seperti dari sesuatu yang tidak ada. TypeScript mengajarkan kita untuk menjadi developer yang pesimistis, selalu berasumsi data mungkin tidak ada menyiapkan rencana cadangannya. Lalu kita juga harus sering bekerja kumpulkan data arrays. TypeScript memiliki cara khusus untuk menangani string atau array number. Ini memberitahu sistem variabel ini bukan hanya satu benda, melainkan sebuah daftar atau list berisi banyak benda jenis. Jika mencoba memasukkan angka ke dalam array yang dilakukan khusus untuk string TypeScript, langsung memblokirnya. Ini sangat berguna saat kita merender daftar item di React Native menggunakan flat list, karena kita yakin bahwa setiap item di dalam daftar tersebut memiliki struktur yang seragam. Tidak ada lagi risiko satu item nyasar yang memiliki format aneh dan merusak tampilan aplikasi. Lalu yang keempat ini ada generic dan utilities type, the magic tools. Jika interface adalah cetak biru statik, maka generic adalah cetak biru yang fleksibel dan bisa beradaptasi, mirip seperti wadah makanan yang menyesuaikan isinya. Dalam pemrograman, kita seringkali perlu membuat komponen atau fungsi yang bisa bekerja dengan berbagai jenis data tanpa harus menulis ulang kode. Untuk tipe generik, semungkinkan kita menggunakan variabel tipe biasa yang simbolkan dengan T yang bertindak sebagai placeholder atau tempat penampungan tipe data yang akan ditentukan nanti saat kode digunakan. Contoh paling nyata adalah komponen list di React Native. Sebuah flatlist harus bisa menampilkan daftar apa saja, entah itu daftar film, daftar pengguna, atau daftar produk tanpa generik. Kita harus membuat movie flatlist, user flatlist, dan product flatlist secara terpisah. Tentu saja tidak efisien dalam melanggar prinsip try atau don't repeat yourself. Dengan generik ini kita bisa membuat salah satu komponen custom list yang cerdas, yang tahu tipe data yang sering dia render. Jika kita masukkan data film ke dalam TypeScript, akan otomatis tahu bahwa setiap user list memiliki judul dan durasi. Jika kita memasukkan data user, ia tahu itemnya punya nama dan email. Ini memberikan keamanan yang tipe luar biasa, sekaligus fleksibilitas yang maksimal. Kita kehilangan fitur autocomplete yang hanya kita membuat komponen yang bersifat umum analogis sederhana seperti mesin Blender. Mesinnya sama, fungsi atau komponen, tapi bisa memproses sebuah apa saja tipe data yang akan kita masukkan ke dalamnya, dan hasilnya sesuai dengan apa yang kita masukkan. Lalu lanjut dalam keren 5, stack mode configuration bermain di hard mode. Sekarang setelah kita memahami sintaks dan fiturnya, kita perlu membahas tentang aturan main atau konfigurasi hubungan kerja kita melalui tsconfig JSON. File ini adalah pusat kendali compiler TypeScript, tempat kita menentukan seberapa ketat atau longgar aturan yang ingin kita tetapkan. Rekomendasi mutlak untuk proyek modern, terutama yang baru dimulai, adalah mengaktifkan mode strike through. Mengaktifkan mode ini ibarat menyetel kesulitan game di hardcore. Musuh bug atau lebih agresif dan aturan tipe checking lebih kecam. Namun bermain di mode sulit ini ia akan melatihmu dan menjadi developer yang sangat disiplin dan menghasilkan kode kualitas tinggi. Jika kamu terbiasa dengan aturan ketat sejak awal, kamu tidak akan kaget saat masuk ke tim profesional yang memiliki standar tinggi. Salah satu aturan yang paling penting dalam strict mode yaitu null complete end, yang melarang kelas variabel memiliki tipe ini secara tidak sengaja. Jika kamu memberi tipe parameter noted fungsi TypeScript akan langsung protes dan mengklaim mengkompilasi kodemu. Ini memaksa kita untuk sadar penuh terhadap setiap data yang mengalir dalam aplikasi. Kita tidak bisa lagi asal-asal jalan. Belakangan kita harus merencanakan tipe sebelum menulis logika. Meskipun awalnya terasa menjengkelkan, karena harus mengetik lebih banyak aturan yang mencegah kasus di mana kita lupa struktur kita sendiri. Ingat, ini adalah musuh selimut, nol kampanye, nol noim, ini adalah satpam yang musir keluarnya. Lalu sini ada yang keenam, itu ada integrasi the code of conduct. Dalam bab 2 ini kita belajar keras bahwa JavaScript, modern JavaScript bukanlah tentang membatasi kreativitas kita, melainkan memberikan pagar aplikasi. Pertama itu ada TypeScript dan filosofi pagar syariat. Kita menggunakan TypeScript sebagai safety net atau jadi TypeScript akan memarahi kita, memberikan garis merah, kita yang mencegah aplikasi keras saat dijalankan. Pengguna lebih baik sisa di awal konvertem daripada hancur di akhir runtime. Lalu yang kedua ada interface tipe data dan larangan arti dan kejelasan. Salah satu musuh utama TypeScript adalah tipe data. Ini menggunakan ini berarti kita membiarkan bentuk
Data menjadi tidak jelas, samar, dan biasa berubah-ubah. Ini berbahaya. Sebaliknya kita didorong menggunakan interface untuk mendefinisikan kontrak data yang tegas dan jelas. Dalam muamalah transaksi dalam Islam tidak dijelaskan seperti ini, karena sebuah tiket transaksi jelas barangnya, jelas nilainya, dan jelas aturannya. Yang ketiga itu ada strike mode atau sikap warna perhatian. Kita kan strike to test config selain sebuah kerja dengan standar disiplin tertinggi. Kita tidak boleh membiarkan celah seperti nol atau undefended kalau lolos tanpa penanganan. Sini ada rangkumannya. Itu berikut adalah rekomendasi dari keduanya. Yang pertama itu benerin JS, upgrade senjata. Jangan digunakan senjata karatan JS selama di medan perang. Lalu ada TypeScript, the safety net. Jangan lupa TypeScript adalah personal lantas yang namun melindungi. Lalu yang ketiga itu ada basic type dan interface cetak biru data. Komputer tidak boleh menebak-nebak data. Yang keempat, generate dan utility types. Alat aja menulis kode yang fleksibel tetapi aman. Yang kelima, strict mode, konfigurasi hard mode. Bermain dengan aturan ketat demi kualitas. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.